Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood untuk video terakhir dari Nerd of the Apes. Dari judul videonya aja mungkin kalian udah bakal ke-trigger ya, karena sebenarnya ini gue juga mau bikin konten ini agak-agak takut karena mungkin konten ini agak tabu buat orang-orang di daerah sana gitu. Tapi rasa gemes gue itu buat nyampein konten ini lebih gede daripada rasa takut gue, maka ya oke, kita bahas aja tentang apa sih yang dimaksud dengan pembantaian orang hutan itu. Kalau kalian tahu, orang hutan itu hidup berpindah-pindah. Tiap hari mereka bisa berjalan 2-3 km. Dan sepanjang jalan itu mereka pasti menyebarkan biji-bijian tumbuhan yang mereka makan melalui feses mereka. Jadi selama mereka jalan, kan mereka makan buah-buahan gitu, dan selama mereka makan pasti mereka juga buang kotoran lah. Dari kotoran itu mengandung biji-biji yang mereka makan dari buah-buahan itu, dan biasanya itu fungsi dari orang hutan yang paling ini ya, santer. Menurut Kementerian KLHK, biji yang disebar oleh orang hutan melalui fesesnya memiliki potensi 90% lebih bisa tumbuh jadi tanaman yang sehat dibandingkan dengan biji yang ditanam oleh manusia melalui reboisasi, yang mana tingkat keberhasilannya cuma 15-20%. Jadi bisa kita simpulkan kalau orang hutan ini punah, butuh berapa ratus juta, bahkan miliaran, atau bahkan triliunan rupiah yang harus kita gelontorkan untuk mengganti peran orang hutan menyebarkan biji-bijian itu. Ada monyet berantem. Oke, jadi bisa kalian bayangkan kan kalau misalkan orang hutan punah, siapa yang mau nyebarin biji-bijian di dalam hutan gitu? Siapa yang mau memastikan keberlangsungan hidup hutan di Indonesia gitu? Apalagi hutan di Kalimantan dan Sumatera ya. Karena peran untuk menyebarkan biji-bijian ini di ratusan hektar, di jutaan hektar, itu butuh biaya yang sangat besar gitu. Dan terlebih siapa juga yang mau gitu nyebarin biji-bijian atau nanamin pohon, dibayar mahal mungkin kalau ada orang yang mau juga gitu. Dan ini pasti kan kayak orang bilang, kalau misalkan lu sakit, lebih baik kan mencegah penyakit daripada lu mengobatinya. Karena kalau ketika lu mengobatinya, lu lebih bakal ngeluarin biaya yang lebih gede gitu dibandingkan lu mencegahnya gitu, dengan cara ya mencegah hal-hal yang gue sebutin tadi ya, jangan sampai orang hutan itu punah gitu. Dan kenapa gue bilang orang hutan ini bisa punah? Karena ada praktek-praktek pembantaian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu agar orang hutan ini nggak ada di area-area tertentu. Seperti yang akan gue ceritain sekarang. Cerita ini gue dapat dari seorang kawan penggiat konservasi di Kalimantan. Sebelum kerja di lembaga konservasi, dia kerja di perkebunan. Orang hutan seringkali dianggap hama oleh orang-orang perkebunan, kata kawan gue ini. Karena satu orang hutan dewasa bisa merusak bibit sawit umur 1 tahun sebanyak 30-50 batang per harinya. Jadi selain bibit sawit, sebenarnya orang hutan itu juga makan bagian dalam pokoknya tunas atau pohon muda untuk kertas gitu. Tapi ya balik lagi, kenapa orang hutan ini ngerusak sawit, ngerusak pohon kertas? Ya karena hutan yang buat tempat mereka cari makan itu berganti fungsinya jadi perkebunan gitu. Jadi ya nggak salah 100% orang hutannya ini sih gitu. Dan kalian mau tahu apa yang dilakukan oleh para pemilik perkebunan sawit dan perkebunan kertas itu terhadap orang hutan ini? Menurut kawan gue lagi nih, ini bukan gue yang cerita, ini kawan gue yang cerita, dan ini kejadiannya di tahun 2010-an ke atas gitulah. Yang dilakukan oleh para pemilik perkebunan yang paling efektif menurut kawan gue ini adalah mereka menyewa jasa para pemburu. Biasanya per ekor orang hutan itu dihargai Rp500.000 di tahun 2015-an lalu lah. Yang jantan, yang betina, dan anaknya semuanya sama, 500.000. Caranya gimana? Para pemburu ini cukup ditaruh di area-area perlintasan orang hutan. Dan saat malam tiba, orang hutan berpindah tempat, di situ pembantaian terjadi.
sehari kata kawan gue ini bisa 5 bahkan sampai puluhan ekor orangutan yang mati. Jadi bisa lu bayangin gitu, mereka misalkan ditaruh di tempat-tempat yang memang menjadi perlintasan orangutan di area perkebunan itu. Jadi pemburu yang bisa jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 orang ini akhirnya ya melakukan pembantaian ketika si orangutan ini migrasi gitu, melintas di perkebunan. Dan mungkin lu bakal bilang, wah lu ngarang bang kalau pemburu itu ngebunuh sampai puluhan orangutan gitu. Gimana bawanya, kan badan orangutan itu gede gitu, nggak mungkin mereka angkut satu-satu kan ke si pemilik perkebunan gitu. Dan mayat itu kalau ditimbun kan juga nanti menimbulkan kecurigaan ke pihak berwajib gitu ya. Nah, di sini hal yang mengerikannya terjadi. Apa yang dilakukan para pemburu untuk membuktikan kalau mereka udah berhasil membunuh orangutan. Ya, nggak perlu pakai bangkai per ekor untuk dijadiin bukti kalau malam itu para pemburu sudah ngebantai orangutan. Mereka cukup bawa telapak tangan kanan dari tiap ekor orangutan yang mereka bantai buat dihitung berapa ekor yang mati dan dikasih setoran. Nah, jadi cara mereka gitu. Orangutan ini telapak tangan kanannya dipotong, jadi terpotong gitu. Nah, dikumpulin. Jadi kan nggak mungkin kan ada orangutan yang punya telapak tangan kanannya 2 gitu. Jadi ya 1 ekor 1 telapak tangan kanan gitu. Dipotong, itu yang dijadiin bukti ke pemilik perkebunan kalau mereka udah berhasil ngebantai orangutan ini gitu. Tangan orangutan tuh yang mirip banget tangan kita ini dipotong terus dikumpulin gitu dalam karung lah atau dalam apa yang mereka pakai buat ngebawanya. Dan puluhan jumlahnya itu di store ke pemilik perkebunan. Dan buat pemilik perkebunan ini buat apa gitu tangannya? Ya pasti ya buat mastiin kalau mereka berhasil bunuh orangutan, tapi setelah itu kan buat apa gitu, pasti dibuang kan, nggak tahu. Dan untuk bangkai-bangkainya ini yang lebih menjijikan lagi sih menurut gua. Ternyata ada pengepul yang berani bayar mayat orangutan untuk dijadikan menu masakan mereka. Kalau kalian searching di Google, ada berita di tahun 2013 yang meng-highlight tentang menu orangutan rica-rica, dan bahkan ada abon orangutan yang dijual sampai ke Cina. Nggak kebayang kan di kalian gimana sih bentuk abon orangutan itu? Ya ampun, ya ampun. Jadi ya seperti itulah mengerikannya tragedi pembantaian orangutan ini gitu. Dan yang gue sayangkan juga, pemburu yang disewa itu rata-rata ya orang lokal. Dan ini membuktikan adanya perkebunan, adanya pertambangan atau apapun itu yang dibuka di yang dulunya areal hutan itu nggak ngejamin kalau orang-orang lokal itu sejahtera gitu. Karena mereka mau dibayar untuk membunuh satwa yang dilindungi gitu. Yang kalau misalkan ketahuan sama pihak berwajib, itu dendanya lebih dari 500.000 per ekor. Dan gua rasa pun pihak berwajib di daerah-daerah itu tahu gitu. Cerita sedih untuk orangutan ini nggak berakhir di situ aja. Jadi gue pernah diceritain sama kawan gue yang di daerah Jambi. Kalau dulu ada cerita pemburu gitu, pemburu lokal, mereka itu nggak berburu orangutan awalnya. Mereka cuman berburu burung. Tapi ketika hari itu mereka nggak dapat burung. Nah, para pemburu ini kebetulan ngelihat ada orangutan dan anaknya gitu. Kan mereka berburunya cuma pakai senapan angin ya, dan itu efeknya buat orangutan paling ya nggak sampai mati, mungkin nggak sampai parah kalau ditembak sekali 2 kali gitu. Ketika mereka iseng gitu, jadi niat mereka tuh cuma iseng gitu, mereka tembakin induk orangutan ini. Setelah beberapa tembakan, induk orangutan ini turun dari pohon. Mereka si induk ini ngasih anaknya ke si pemburu ini. Dan si induk orangutan ini naik ke atas pohon lagi, terus bunuh diri, loncat ke bawah. Kalian bayangin. Mungkin si induk ini udah merasa hopeless gitu, udah cedera parah atau apa gitu, sakitan. Tapi dia nggak mau anaknya terlantar, akhirnya dia titipin ke si pemburu yang nembak dia. Dengan harapan mungkin, yaudahlah nih, lu apain deh mayat gue gitu, lu mau makan, mau apa kek, mau lu bunuh. Yang penting anak gue lu jaga nih gitu, lu gedein. Terus dia bunuh diri akhirnya. Dan intuisi orangutan ini atau kera pada umumnya ini ya kayak mereka bisa melakukan pekerjaan kayak kita pakai alat-alat, misalkan gergaji atau apa gitu, nyuci gitu. Kan
ibarat kata orang hutan ini hampir mirip lah sama kita gitu. Dan kalau kalian melakukan hal yang sekeji itu, apakah kalian nggak posisikan diri kalian sedang melakukan hal itu ke manusia gitu. Ini yang gua habis pikir, apa ya yang ada di benak para pemburu ketika melakukan hal-hal itu ke orang hutan gitu. Apakah mereka ya nganggap itu hewan aja gitu, padahal kalau misalkan kita ajarkan hal-hal tertentu, orang hutan itu cepet nangkep loh gitu. Jadi ada satu cerita juga, ini ceritanya cukup tragis sih. Orang hutan yang dijadikan PSK, kalau kalian tahu gitu. Kalau misalkan kalian Gen Z yang nggak tahu cerita ini, gue ceritain lagi ya. Kasus ini terjadi di Kalimantan di tahun 2003. Di salah satu rumah bordil ada orang hutan yang namanya Poni, seekor orang hutan betina. Si Poni ini tubuhnya bulu-bulunya dicukur habis dan dia dirantai di tempat tidur. Kemudian nanti ada para pelanggan rumah bordil itu yang mungkin fetishnya itu udah lewat gitu. Mungkin dia udah ngerasain berbagai macam wanita atau pria gitu. Jadi akhirnya dia mau mencoba melakukan hal tersebut ke orang hutan betina. Poni dijadikan objek pelecehan seksual selama bertahun-tahun. Dan ini adalah salah satu bentuk eksploitasi hewan yang paling brutal dan tidak manusiawi menurut gue. Selama bertahun-tahun, para pekerja seks di rumah bordil tersebut dipaksa untuk mencukur bulu poni setiap hari agar ia terlihat lebih mirip manusia. Dan para penjaga poni menyiapkan serta merias poni agar terlihat menarik bagi pelanggan. Ketika aktivis dan tim penyelamat mencoba membebaskan poni, mereka menghadapi perlawanan keras dari pemilik rumah bordil dan warga setempat yang menganggap poni sebagai aset bisnis yang berharga. Aset bisnis yang berharga nggak tuh? Warganya ikutan, bukan pemilik rumah bordilnya doang. Ya, gue nggak habis pikir sih yang hal-hal kayak gini. Gimana gitu letak pemikiran mereka gitu, make hewan gitu. Kan bisa menciptakan penyakit-penyakit baru hal-hal yang kayak gini ya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya poni berhasil diselamatkan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dengan dukungan aparat kepolisian. Proses penyelamatan poni tidak hanya melibatkan upaya fisik, tetapi juga diplomasi yang intens dengan masyarakat setempat yang terlibat dalam praktek ilegal ini. Nggak cuma fisik, tapi diplomasi loh. Masih diplomasi, padahal hal yang mereka lakukan itu salah gitu. Aneh banget kan? Setelah akhirnya poni berhasil diselamatkan, ya yang mirisnya sih ketika poni sampai ke pusat rehabilitasi yang dikelola oleh BOSF ini, poni itu kalau ngelihat cowok, kalau ngelihat laki-laki orang gitu, dia akan langsung melakukan pose kayak mengundang gitu lah, kayak langsung ngangkang, langsung menunjuk-nunjuk kemaluannya gitu. Jadi kan kayak is damn man gitu, kayak itu melekat di dia gitu. Jadi kayak lu melakukan hal-hal keji ke hewan yang polos, dan gue nggak tahu lagi sih mau berucap apa. Mungkin semua kata kasar akan gue ucapin ke orang-orang yang mendukung praktek ilegal yang dilakukan oleh rumah bordil yang mempekerjakan poni ini. Bukan mempekerjakan sih, memperbudak. Kan poni nggak digaji gitu kan. Oke, yang gue salut sama BOSF ini, mereka punya sekolah orangutan di Kalimantan, di Merasa. Dan gue pernah ke sana. Banyak orangutan yang sekolah di sana. Kenapa orangutan disekolahin gitu? Orangutan yang di Merasa ini rata-rata orangutan muda yang yatim piatu, yang nggak ada indukannya, dan juga orangutan yang di-rescue, diselamatkan atau diambil dari orang-orang yang berusaha memelihara hewan-hewan ini gitu. Atau ya kayak si poni tadi yang dieksploitasi, yang dipekerjakan entah itu di sirkus, dan yang lebih parah kayak poni di rumah bordil gitu. Dan waktu gue kesana ada orangutan yang jantan, lupa namanya gitu, ada namanya, mereka diberi nama di situ. Katanya itu dia bekas dari sirkus. Jadi ketika kita datang, si orangutan ini dia ngelakuin juggling gitu. Kayak masih terekam mungkin di memorinya kalau misalkan ada pengunjung yang datang, dia harus melakukan atraksi. Dan itu kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di sirkus itu sampai si orangutan ini mau melakukan atraksi ketika pengunjung datang gitu. Pasti kan ada pecutan kan.
Ada hal-hal keras yang dilakukan agar orangutan ini mau disuruh-suruh seperti itu gitu. Dan ada pertanyaan yang menurut gue pertanyaan yang sangat bodoh. Kenapa ketika orangutan mati atau diperlakukan tidak wajar gitu, semua orang di dunia ini bersuara gitu, semua orang sangat peduli. Tapi ketika ada manusia yang mati atau manusia yang kelaparan atau diperlakukan tidak wajar, jarang orang mau berbicara gitu, membela mati-matian. Pertama, orangutan ini nggak punya Dewan Perwakilan Orangutan (DPO) gitu. Sedangkan manusia punya Dewan Perwakilan Rakyat. Orangutan ini nggak bisa berbicara dengan bahasa manusia. Mereka nggak bisa mengeluh, mereka nggak bisa menyampaikan pendapat dan melindungi dirinya gitu, hak-haknya. Jadi ketika ada orang-orang yang peduli dengan orangutan ini, ya kenapa enggak gitu? Karena mereka nggak ada yang ngewakilin gitu. Sedangkan manusia itu ada perwakilannya. Ketika kalian tertindas, kalian coba ngadu ke DPR, walaupun ya kita tahu sendirilah gitu. Jadi ya jangan merasa kalau orangutan meninggal, mati atau dizolimi banyak kok orang yang peduli, sedangkan gua enggak gitu. Jangan. Karena kalian bisa membela diri kalian sendiri dan kalian sudah ada perwakilannya, tapi orangutan nggak ada. Yang kedua, kalau kalian merasa khalifah di muka bumi ini, kalau kalian merasa adalah makhluk yang terpilih oleh Tuhan gitu, dan diutus oleh Tuhan untuk menjaga bumi dan menjaga hewan-hewannya, kenapa kalian berbuat kerusakan? Itu yang paling penting. Oke, video untuk Nerd of the Apes ini cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi video pembelajaran kita, karena di luar sana ternyata masih ada praktik-praktik yang biadab dilakukan oleh manusia-manusia demi keuntungan mereka sendiri, yang akhirnya nantinya mungkin akan berdampak ke kalian, ke kehidupan kalian di masa depan. Sampai jumpa lagi di video Nerd and Dude selanjutnya. Sampai jumpa lagi, semoga kalian sehat selalu, semoga hutan dan orangutan lestari. Bye-bye.